Yo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja. Gimana kabar kali ini saat Sobat Modif sedang menyaksikan video ini? Saya doakan Sobat Modif selalu dalam keadaan sehat. Dan siapa tahu yang sedang bekerja, yang sedang bisnis, yang sedang berusaha, semoga selalu dilancarkan. Oke Sobat Modif, kali ini di belakang saya ada mobil yang pada zamannya berjaya atau mewah pada zamannya. Dan memang mobil ini sampai sekarang pun seri ini masih mewah ya, tapi unitnya rare, yaitu BMW 735 Li. Mobil ini lansiran tahun 2002 dan ini mobil mewah ya. Bisa dilihat Sobat Modif, tampilannya masih mulus dengan usia yang udah berapa tahun? 20 tahun berarti ya. Kalau anak udah masuk usia kuliah berarti udah 20 tahunan ya. Tapi mobil ini masih saya bisa bilang cukup oke dan mulus ya. Bisa dilihat dari bodinya juga. Dan yang membuat saya penasaran, di tahun 2002 itu mobil ini udah punya spek apa sih? Spesifikasinya kayak gimana? Fiturnya kayak gimana? Kita akan lihat. Oke, kita lihat dulu dari depan ya Sobat Modif. 7 atau seri 7 memang mobil ini mempunyai badan yang cukup besar ya. Dia lebih besar lagi daripada seri 5. Seri 5 kan besar dan ini lebih besar lagi. Bisa dilihat dari ukurannya. Kemudian selain ukuran yang besar, di depan juga tampilannya seperti biasa BMW dengan ciri khasnya grillnya terbelah dua ya. Sampai sekarang pun masih terbelah dua. Hanya saja ya versi yang sekarang untuk versi M4-nya grillnya udah terbelah duanya udah lebih besar lagi ya. Itu luar biasa, ciri khas BMW. Kemudian untuk headlampnya sendiri di tahun 2002 udah pakai proyektor. Kemudian ini masih halogen biasa, ini masih lampu biasa. Ini lampu sennya, lampu senja dan lampu sennya masih biasa. Di depannya sudah menggunakan sensor parkir ya, sensor parkirnya juga sudah 4. Berarti sensor parkir depan itu bukan zaman-zaman sekarang aja, udah lama berarti ya. Kemudian di sini juga ini ada fog lamp. Fog lampnya juga udah berupa proyektor, bukan hanya sekedar lampu saja. Itu untuk bagian depan. Kemudian kita coba lihat bagian mesin. Sobat Modif, karena ini memang udah mobil agak sepuh, jadi kita membuka ininya tadi harus sedikit diakalin karena ininya udah nggak pada tempatnya ya. Jadi untuk membuka si ininya, si kuncian ke besi ini, kap mesin harus agak sedikit diakalin. Tapi no problem, karena usianya udah 20 tahun, nah ini pun udah agak lemes ya, maklum lah ya. Karena udah lemas, dia udah nggak kuat lagi, kita tahan sebentar lah. Mesinnya sangat padat sekali ya Sobat Modif. Mesinnya sangat padat sekali. Mesinnya V8 ya, V8 dengan kapasitas 3.500 cc. Terbayang ya, berarti kuat dan tenaganya seperti apa ini untuk mesin 3.500 cc. Dia punya horsepower 272 horsepower dengan torsi 360 Nm. Wow, ya berarti akselerasinya juga mantap nih ya, udah horsepowernya juga gede, torsinya oke, berarti tarikannya pasti mantap sekali. Oke, karena pegel saya tutup dulu ya Sobat Modif. Ya masih oke. Kita coba lihat ke bagian samping. Kita lihat ke bagian depan. Di bagian velg ini, sebenarnya velg ini udah nggak ori, aslinya itu ring 17, tapi ini sudah diganti dengan ring 20. Dibalut dengan ban 245 tinggi 40. Menurut saya tidak terlalu besar ya, karena dipadukan dengan bodi mobil yang cukup besar. Jadi si velg ini nggak terlihat seperti lebih lebar daripada mobil. Jadi ukurannya malah pas menurut saya. Kemudian di bagian samping ini ditambahkan dengan lampu sen ya, memudahkan untuk yang mau belok kiri dari samping. Kalau ada motor atau mobil dia bisa lihat. Biasanya kan ada di lampu sen sini, tapi itu ada di samping di fender. Kemudian untuk handle-nya pun di tahun 2002 udah model seperti ini ya. Jadi dijungkit. Kalau biasa kan yang tahun 2002 yang mobil-mobil sedan sini kan masih model jungkit gitu ya. Tapi kalau ini udah model mobil sekarang, malah ini ditariknya ke atas. Keren ya Sobat Modif.
Kemudian untuk bodi samping ini memang kelihatan panjang ya, dari depan sampai belakang terlihat panjang, jadi mungkin pada saat larinya pun sangat enak sekali. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Masuk ke belakang sini memang dari depan dan belakang memang terlihat sangat besar ya, jadi ini pun ukuran mobilnya tuh sangat lebar. Jadi kalau saya peluk tuh ya satu badan saya gitu ya, ini ke sampingnya itu. Dan untuk stop lamp sendiri di sini lampu rem, ini lampu rem juga, dan di sini lampu atret. Dan di sini walaupun tahun 2002 tapi dia udah LED. Jadi teknologi LED itu bukan ada sekarang aja ya. Jadi dari tahun 2002 kalau lihat mobil ini udah ada tuh. Karena LED semuanya ya. Kemudian di bawah sini juga ini lampu sen tapi masih berupa bohlam. Kemudian apalagi yang ada di belakang sini, logo BMW ya, keren. Memang dari dulu sampai sekarang logonya seperti ini. Di atas sudah menggunakan antena shark fin. Jadi shark fin juga bukan teknologi baru-baru kali ini. Karena kan belakang ini kan mulai musim sekarang ini orang-orang menggunakan shark fin. Jadi kan cuma sekadar tempelan di atas kan, di beberapa mobil tempel shark fin. Yang ternyata teknologi shark fin ini udah ada dari tahun 2002 melalui mobil ini. Kita bisa lihat ya, itu shark fin. Kemudian di sini juga udah ada sensor parkir 4 titik di belakang, dilapisi krom mulai dari ujung sana hampir mengelilingi bumper ini. Kemudian ditambahkan juga di bawah ini udah ada diffusernya, cuman nggak model gerigi gitu ya, dia masih lurus. Kita buka di bagasi ini harus buka pintu, kemudian ini dipencet. Nah, baru dia ngebuka. Sebenarnya ini harusnya bisa otomatis ya, tampaknya ini udah agak lemah, jadi nggak terlalu berfungsi lah ya. Bagasinya cukup luas ya, tidak, kalau menurut saya dibanding dengan ukuran mobilnya harusnya bisa lebih luas lagi bagasinya. Mungkin bagasinya dibuat lebih standar, dia lebih mengutamakan ke bagian dalam, jadi di bagian dalam mungkin lebih luas. Nanti kita akan cek di bagian dalam. Dan yap, nah ini walaupun mobil tua ya, tapi kelengkapannya masih komplit. Di sini kunci-kuncinya juga masih ada nih, ya. Oke, kita tutup. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Yuk, ikut saya ke bagian dalam. Sobat modif, sebelum saya masuk, ternyata teknologi isep, isep ya bahasanya. Jadi pintu ini waktu kita buka terus kita tutup, nggak perlu dibanting kayak kita naik mikrolet ya. Banyak kan orang kalau misalkan tutupnya jebret gitu, saya enaknya sendiri. Ini nggak usah, begitu kita set soft aja, dia nutup sendiri. Jadi mobil ini cukup mengerti keberadaan hati kita juga. Jadi kalau kita lagi galau lupa nutup pintu kan, nutup pintu seenak sendiri gitu kan, mobil ini mengerti gitu ya, langsung dia tutupin sendiri ya, sopan. Oke, kita masuk ya. Sobat modif, ciri khas BMW adalah kunci harus dimasukkan dulu ke sini nih. Baru di sini ada tombol start stop juga. Baru bisa dihidupkan. Jadi metode start stop engine ini udah ada di BMW tahun 2002. Oke, kita tutup pintu dulu. Nah, ya kan, jadi dia ngisep sendiri ya. Bahasanya apa ya? Jadi bahasa kita ngisep saja ya. Oke, kita nyalakan AC-nya dulu. Oke, nah kita lihat di setirnya ini, setirnya dibalut sih ya. Tapi apa namanya? Ini udah soft touch ya. Ini udah soft touch. Jadi di tahun 2002 juga ini udah soft touch. Di sini ada tombol apa ya? Tampaknya nggak berfungsi apa-apa. Di sini ada tombol volume, kemudian ini ada telepon. Ya, kemudian ini untuk mengganti menu tampaknya. Oke, nah di sini untuk perselang ada di sebelah kanan ya. Memang BMW tampaknya sampai sekarang ada di sini ya, di sebelah kanan. Kemudian di sini lampu sen untuk dim ada di sini semua. Oke, kemudian di sebelah setir udah itu menunya. Kemudian di sini ini untuk wiper ada di sebelah sini. Oke, itu menu yang ada di setir. Kita belok dulu ke pintu.
pintu ini tampak seperti soft touch tapi hard plastik ternyata ya. Hard plastik tapi keren, di sini udah chrome ya. Jadi memang mobil mewah ya, mewah di zaman itu karena seri 7 sampai sekarang pun memang mewah sih, harganya pun tinggi tapi jarang peminatnya. Mungkin karena harganya tinggi juga, kemudian speknya juga tinggi, teknologinya juga tinggi ya. Kemudian masih di pintu, ini model tarikan pintunya seperti ini. Di sini power window, kemudian ini untuk ngarahkan si spion ya. Untuk naik turun spion. Kemudian ini di pegangan sini untuk sandaran armrest ya, armrest di sebelah sininya. Yang di pintu ini soft touch dan door trimnya juga soft touch. Nah di door trim ini pun ada airbag. Ya, ada airbag di sini. Jadi mungkin kalau untuk seri ini nggak sembarang ganti ini kali ya, ganti door trim karena di sini ada airbag. Karena kalau airbag ini nggak bisa sembarang ganti atau sembarang pasang, takutnya kesalahan pasang akhirnya airbagnya nggak berfungsi. Oke, di sini seat belt dan maju ke depan sini kita ke speedometer dulu. Di speedometer ini standar ya, nggak ada display apa-apa. Hanya di sini muncul notifikasi airbag penumpang tampaknya ini. Pokoknya ada tombol airbag yang nyala, mungkin malfunction. Nah, kita ke dashboard. Dashboard ini soft touch ya, keras tapi soft touch. Ini bukan hard plastik. Sebentar saya make sure dulu. Iya, sorry, soft touch. Ini soft touch. Jadi bukan hard plastik tapi kelihatan keras tapi soft touch. Bergeser ke head unit. Head unit ini pengoperasiannya. Oh, di sini ada ini yang airbag nyala itu di sini ada. Oh iya, berarti ini memang problem. Nah, kalau misalkan BMW kan di sini nih untuk pengoperasian head unitnya, dan untuk head unit ini sendiri tampaknya nggak bisa diganti ya karena dia ada tombol atau knob di sini nih untuk pengoperasian ke head unit. Jadi belum ada metode Bluetooth ya pada zaman itu. Ya kalau BMW kan ini ada kayak buat CAN, BMW Assist dan segala macam lah. Jadi ada di menu head unit ini. Dan head unit ini kalau BMW setahu saya dia nggak bisa asal sembarang diganti. Oke, kemudian untuk ini udah wood panel ya. Wood panel di setir nggak ada wood panel, tapi wood panelnya hanya di sini dan di sini nih. Ya, di pintu door trim ada wood panelnya. Di setir nggak ada. Terus ke sini pun wood panel. Di sini tombol-tombol untuk pengoperasian AC, dan di sini untuk unlock pintu atau lock pintu di sini. Yang umumnya BMW di sini ya. Kan kalau mobil umumnya kita langsung tarik atau di sekitar sini, tapi BMW itu ada di tengah sini. Kemudian di bawah sini ini untuk CD. Ini untuk sini ini apa ya? Oh, telepon. Bisa diangkat nggak sih? Nggak bisa ya. Ini telepon, bentuknya kayak telepon, berarti zaman dulu ada teleponnya ya. Nggak tahu masih berfungsi atau enggak. Ya, nih, ini telepon tuh, dan ada tulisannya BMW ya. Mungkin pada zaman itu berfungsi dan ya, tapi saya nggak tahu ya fungsinya dalam hal seperti apa. Ini ada apa? Oh, ini laci biasa. Kemudian di sini ada lighter. Wah, lighternya masih berfungsi, dia sedang manasin tuh. Jadi kalau misalkan panas masih berfungsi, benar-benar masih berfungsi ya. Jadi kalau orang zaman dulu kan memang fungsi lighter tuh, kalau sekarang kan lebih ke colokan kabel, kalau dulu kan memang buat rokok ya, dan masih berfungsi. Kemudian geser ke jok dulu. Joknya ini bahannya sama seperti ini. Ini kalau saya sentuh seperti ini kayaknya ini semi kulit ya. Oh sorry, kita cek dulu. Oh, kulit asli ya. Kulit asli tampaknya masih bagus juga. Ini untuk bungkus joknya. Saya lihat di sini ini ada tombol-tombol ternyata di sini ya. Ini tombol-tombol di sini. Oh, oke. Jadi untuk setelan joknya itu berupa tombol ya. Tombol di sini untuk muter-muter nih. Berupa tombol yang biasanya itu ada di sebelah sini. Kalau Mercy kan di sini pintu. Nah, ini si BMW ini di sini. Tapi yang kalau misalnya F30 kayaknya nggak di sini ya. Kemudian ini juga ada beberapa tombol, saya nggak tahu nih fungsinya apa. Kemudian ada
Oh, bisa di set. Misalkan kita mau pengoperasiannya, mau kita nge-save memorinya, ada 2 driver, bisa di save memorinya mau ya pakai yang mana, 1 atau 2. Kemudian di sini ada heater. Kita coba dulu heaternya masih berfungsi. Ntar saya takutnya saya perasaan aja gitu kalau heater. Ntar ya. Nah, masih berfungsi ya. Mobil tahun 2002 masih berfungsi nih, heater masih panas di sini nih. Oh, ternyata bisa nyambung ke sini. Jadi kita bisa lihat di sini pengoperasian heaternya. Oh, ini masih berfungsi. Nah, jadi kalau misalkan mobil sekarang kan yang ada heaternya itu di Hyundai ya. Kereta sama Palisade ya kalau nggak salah. Dia ada heaternya juga dan ada coolernya juga. Nah, ini dia juga ada coolernya nih. Oh, ada suaranya. Jadi di jok ini ada coolernya juga. Memang sedikit berisik kalau misalkan di Hyundai kan kemarin yang teknologi sekarang ya, nggak berisik, jadi langsung keluar angin. Kalau ini memang kedengar suara anginnya. Jadi teknologi yang ada heater, ada cooler, bukan teknologi baru. Jadi udah ada di mobil tahun 2002. Ya ini buktinya ini ada kan. Nah, kita matikan di sini. Kemudian ini ada sunroof juga. Ini manual. Nah, sunroofnya masih berfungsi. Sunroofnya masih berfungsi. Ya, masih bagus, masih berfungsi, sobat modif. Hanya saja untuk tutup ininya kita harus buka sendiri nih. Coba kalau misalnya ini. Oh, yang ke atasnya juga masih berfungsi juga. Ah, oke, udah nutup. Ini ada SOS. Nomor yang kamu tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling does not exist. Please choose the number. Nomor yang kamu tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling does not exist. Please check the number. Nomor yang kamu tuju jadi tidak ini terdaftar. langsung nyambung ke Mohon telepon. periksa Coba kembali. saya The number you are matikan dulu. calling Gimana does cara not mematikannya ya? exist. Please check the number. Soalnya ini nyala Nomor terus, yang kita kamu cari-cari tuju dulu. tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number Buka. you are calling does not exist. Please check the number. Apa nyambung ke sini? Oh, dia mati dengan tersendirinya. Oh, nggak tahu ya. Kalau di sini tombolnya SOS. Kalau kemarin saya coba, itu SOS itu ada di mobil kereta. Ya, SOS itu langsung terhubung ke call centernya si Hyundai. Jadi untuk memberitahukan bahwa kita sedang ada problem. Nggak tahu ini fungsinya sama atau enggak ya. Tapi di sini ada SOS. Oke, nah ternyata di sini juga sobat modif bisa lihat. Ya, saya juga baru karena meraba jadi kelihatan. Ini sama dengan yang ada di sebelah saya. Ya, di kursi driver fungsinya sama, jadi ada di penumpang juga. Loh, masih nyambung. Nomor yang kamu Loh, tuju masih nyambung. tidak terdaftar. Sebentar, kita matikan dulu. Mohon periksa kembali. The number you are calling does not exist. Oh iya, ternyata di sini ada tombol untuk mematikan telepon, dan waktu saya pencet tutup, dia langsung mati. Berarti memang nyambung ke telepon, tapi teleponnya kemana saya belum tahu. Oh, luar biasa ya, di mobil tahun 2002. Jadi teknologi-teknologi yang ada sekarang tuh ya sebenarnya bukan baru, sebenarnya udah ada dari zaman dulu, udah ada. Jadi nggak perlu dibanggakan juga gitu ya. Oke, dilihat apa lagi ini nih? Oh, ini lacinya ya. Jadi tombolnya ada di sini. Ya ini karena udah agak sepuh mungkin jadi agak sedikit kita perlu ekstra. Tapi sejauh ini mobil ini sangat keren sih ya. Walaupun tahun 2002 ternyata teknologi itu udah ada gitu. Oh ya, tadi saya lupa di sebelah sini di bawah lubang AC, di bawah lubang AC ini pengaturan lampu untuk BMW itu ada di sebelah sini ya. Lampu jauh, lampu dekat ada di sebelah sini, dan kemudian di sini ada tombol juga untuk membuka bagasi belakang. Jadi tidak ditarik tapi dipencet. Oke, untuk di bagian sini sudah. Kita coba yuk iseng nyobain nih di jarak-jarak deket aja gimana sih rasanya mobil ini. Masih enak nggak sih? Ya, kita jalan. Jadi untuk BMW ini ada metode khusus, jadi harus tarik ke atas dulu baru ke bawah. Nah, dia baru masuk D. Kita berangkat. Ya, kita berangkat. Dan namanya V8 ya. Ini kerasa banget sih. Ini gas dikit aja udah enteng banget nih. Ini agak kosong nih.
Widih. Ih, ya kebayang kalau di tol V8 3500 cc sangat terbayang sekali ya. Tapi sebenarnya BMW ini seri 7 itu cocoknya untuk bos ya. Untuk bos-bos, kita muter-muter aja nih di dalam komplek. Ya, cocoknya untuk bos-bos. Ini Airsus ya. Jadi suspensinya dia menggunakan Airsus, jadi sangat empuk sekali nih. Ya, dan di bawahnya walaupun tahun 2002 masih enak. Dan tadi waktu iseng ngetes ternyata power window-nya ini ternyata all auto. Jadi banyak teknologi-teknologi yang mungkin orang mengira bahwa itu ada teknologi baru. Oh ini padahal enggak. Jadi jangan mengira semua teknologi yang di mobil sekarang itu adalah teknologi baru, enggak sebenarnya. Teknologi itu udah ada di tahun-tahun lama. Hanya saja tidak diaplikasikan ke semua mobil. Jadi seolah-olah bahwa itu adalah teknologi baru. Ya, yang digembor-gemborkan, wah ini teknologi baru nih, ini nih. Enggak, ternyata kalau misalkan kita lihat ini ya, mobil ini BMW seri 7 ini ternyata teknologi udah bagus juga. Terus seperti halnya kayak kaca, misalkan dipencet tombol kunci, dia turun semua kacanya waktu kita di luar, itu bukan teknologi baru. Ternyata itu udah ada di teknologi lama juga. Kalau tenaga sih udah nggak usah dibilang lah. Tapi sebenarnya untuk BMW seri 7 ini nyaman gitu dipakainya. Duduknya di belakang bukan di depan. Kalau bos kan pasti duduk di belakang kan. Kalau di depan ini driver, kalau di sebelahnya ya biasanya ajudan. Ya, kalau bos pasti di belakang lah. Jadi kalau misalkan ada bos-bos yang masih pengen duduk di depan, mungkin bisa berpindah sekarang ke belakang. Kidding ya. Jangan sakit hati, nggak ada maksud apa-apa. Kita lihat nih, di depan ada belokan. Kita coba radius putarnya. Oh, radius putarnya cukup oke ya. Radius putarnya cukup oke juga. Jadi walaupun jalanan nggak terlalu lebar-lebar banget, dia masih bisa putar balik. Walaupun tahun tua, sebenarnya kalau mobil itu selalu dirawat, di maintenance dengan baik, ya tetap enak. Buktinya mobil tetap enak. Mungkin ada beberapa malfunction kalau yang berkaitan dengan elektrik, malfunction, tapi tidak membuat mobil itu jadi mogok gitu di jalan, harus diderek dan segala macam. Kuncinya ada di maintenance. Apalagi kalau misalkan seperti BMW gini kan, dia kalau misalkan ada malfunction atau apa pasti ada warningnya. Jadi aman buat pengguna si mobil itu, no problem. Nih buktinya masih enak-enak aja. Ya saya misalkan menggunakan mobil ini walaupun dengan badan yang lebih lebar ya, saya yakin sih kalau misalkan dibawa dalam kecepatan tinggi dia pasti stabil. Cuman saya belum bisa membayangkannya karena air suspensionnya ini kan empuk ya, air suspension empuk. Apakah dia jadinya limo atau enggak? Nah itu saya belum bisa menggambarkan karena kita tidak coba speed di tol. Nah saya penasaran nih, kalau ini buat sebenarnya nggak cocok di mobil ini kita sebagai driver. Ya ini cocoknya itu kita menikmati di belakang. Nah saya mau minta tolong kawan saya, pemilik mobil ini. Ntar saya jemput dulu, baru kita minta tolong dia suruh nyetir. Udah pinjem suruh nyetir pula ya, kurang ajar banget nih. Oke, nah ini rumahnya dia nih. Sebenarnya tadi kita berangkat dari sini, kita berhenti dulu sebentar. Oke, Sobat Modif, ini Koko Surento sebenarnya yang punya mobil. Kenapa Pak? Jadi supir hari ini Pak Lu mau kemana Pak? Kok mohon izin kok ya, kok dengan penuh rasa hormat mohon izin jadi driver dulu kok. Siap, santai Pak Lu. Demi Pak Lu pasti semuanya dilakukan kok. Kita mau nyoba di belakang sebagai bos. Mohon izin ya Koko ya, jadi driver dulu Koko. Siap. Oke. Sobat Modif, jadi tadi yang saya feeling waktu di luar, waktu cek bagasi, benar sekali ya. Jadi bagasi lagi. Jok belakang ini benar sangat luas. Jadi di bagasi itu dia tidak terlalu besar, padahal mobil ini sangat panjang, tapi bagasinya nggak terlalu luas. Ternyata dia kasih space itu di sini nih. Jadi kaki saya itu benar-benar hampir bisa lurus. Ya, hampir bisa lurus. Jadi luas sekali. Ya untuk ukuran duduk saya ini sangat luas sekali dan memang benar ini seri 7 ini lebih kepada yang menggunakan bos ya, bos-bos besar, misalkan bos perusahaan, dia nyaman duduk di belakang. Nah seperti ini, dan ini kita bisa menyesuaikan juga di sini fitur-fitur yang ada
apa namanya, ada heater, ada cooler. Ini kita bisa sesuaikan juga, dan ini juga kita ada setelannya juga joknya. Di sini ada memorinya juga, sama seperti yang biasa ada di bangku driver, memori untuk tempat duduk kita. Di sini ada 1, 2, jadi bisa disimpan. Waktu kita duduk di sini, posisi duduk yang kita mau seperti apa, ini bisa disimpan. Ada memorinya juga. Nah, bisa dilihat ya, tuh. Ini bisa bergeser. Kemudian ini juga bisa naik. Luar biasa ini ya. Jadi mobil tahun tua, tapi sebenarnya teknologinya udah teknologi luar biasa. Oke, di sini ada ya untuk laci juga, konsol box. Nah, di sini itu ada apa namanya, kulkas. Ya, jadi kalau kita bawa minuman atau bawa coklat atau bawa apa yang butuh pendingin, nah bisa dibawa ke sini. Ya, bisa ditaruh di sini, jadi akan tetap dingin. Nah, armrest. Nah, kalau misalkan kita tutup armrestnya seperti ini, ya sama kalau misalkan pada dasarnya mobil-mobil seperti ini tidak nyaman kalau kita duduk di tengah, karena si mobil-mobil Eropa ini kan dia gardan belakang, penggerak roda belakang. Jadi selalu di tengahnya itu ada ini nih, ganjelan. Ya, jadi tidak akan nyaman. Kemudian di belakang sini juga ya ada kray. Nah, kray di belakang untuk tidak kepanasan. Kemudian ada, ini juga. Jadi dia bener-bener private ya. Amazing loh. Ya, mungkin harus ada perawatan di sininya ya. Amazing, masih berfungsi. Kemudian di sini ada sirkulasi AC ya. AC, ada AC-nya di sini. Kalau AC-nya ini masih hidup kok ya? Masih diputar kolong. Diputar, yang warna putih diputar. Keluar nggak? Coba. Enggak ya. Harus dari depan kali ya. Di depan ya. Mungkin ada di off-in ya. Ini kayaknya settingannya ada yang di off-in. Jadi cuman kalau misalkan secara ini posisi ini tepat sekali kena kepala sih. Jadi mungkin akan kurang nyaman. Karena kalau misalnya dilurusin sini, orangnya tinggi akan tetap kena kepala, dan itu bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian di sini juga ada ya yang mau gaya seperti halnya saya ya, udah ganteng ya, tinggal bergaya saja. Ada kacanya. Amazing sekali. Dan di sini juga ada sirkulasi AC juga. Di sini ada lighter juga di belakang. Kemudian ini di dekat pintu juga ada sirkulasi AC. Jadi benar-benar sangat nyaman sekali ya di belakang sini, dimanjakan sekali gitu untuk bos. Amazing. Nah, di sini ada airbag juga, 1 airbag 2. Oke. Jadi di belakang sini juga selain diberikan kenyamanan, dia diberikan juga ke fitur aman ya. Bukan cuma nyaman tapi aman. Dalam arti di belakang juga sudah dilengkapi airbag. Tapi menurut saya ya tetap kalau airbag ini biasanya fitur itu kan berfungsi ketika seatbelt kita pakai, dan kebiasaan orang Indonesia kan seatbelt di belakang nggak pernah dipakai. Jadi menurut saya si airbag ini nggak akan berfungsi waktu seatbelt ini nggak dipakai. Padahal cukup lengkap, di pintu sini ada dan di belakang sini juga ada. Jadi memang di belakang ini sangat dimanjakan sekali ya. Memang cocok lah untuk para bos. Kalau saya ya masih belum lah, hari-hari masih bawa mobil barang ya, jadi belum cocok untuk saya pakai ini. Karena kalau misalnya pakai di depan ya sama aja gitu ya, karena ini lebih cocok dimanjakannya di belakang ya kan. Kalau set kan luas sekali gitu loh kakinya ini. Kalau ini kan nggak sopan kakinya kan kok set kan ya. Jadi bener-bener nyaman sekali gitu. Kalau kita angkat kaki pun bener-bener luar biasa sekali ya. Jadi ini mobil tahun 2002 masih tetap nyaman ya. Nah, selama kok pakai, berapa tahun kok pakai ini? Kurang lebih itu sekitar hampir 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Alhamdulillah sih belum ada yang aneh-aneh muncul ya. Memang waktu pertama kali ngambil juga kan sudah terawat kondisinya ya. Jadi memang cuma sekedar ganti oli, perawatan biasalah, ganti minyak rem gitu Kolong. Jadi memang kita bilang general maintenance kita bilang Kolong. Ya tapi alhamdulillah sih belum pernah ada yang sampai harus ganti puluhan juta Om ya. Alhamdulillah sih belum pernah Om. Tapi ada malfunction pasti ada ya? Malfunction seperti kayak airbag itu normal.
waktu diambil dapat kualung. Oh, udah Ya, udah mau betul. function. Terus kemudian untuk window regulatornya ya, itu di pasaran ada kualung, cuma memang belum ada waktu saya buat perbaiki kualung. Oh iya, saya tahu lah, Koko sibuk sekali nih. Sebagai bisnismen sibuk sekali nih. Ya, cuma memang izin kualung memang baik lagi, memang ada niat saya sih kualung sih memang mau coba untuk, karena memang merawat mobil ini kan butuh time ya, Bu. Ya kualung ya. Jadi memang ada niat memang dari saya mau jual si kualung, izin kualung. Kalau memang ada teman-teman atau bagaimana kualung mungkin yang berminat atau gimana mungkin bisa kontak kualung itu, yuk izin kualung. Oh, oke. Jadi ada rencana dijual nih? Iya, betul kualung, betul sekali kualung. Ya, kondisi siap pakai, mesin nggak ada masalah kualung. Terawat terus ganti oli rutin. Ya basically ya paling perintilan kecil kualung. Kayak modul airbag ya perlu diganti yang penumpang. Terus kemudian window regulatornya kualung. Jadi memang baik lagi kepada perintilan kecil lah kita bilang kualung, izin. Oh, siap. Ya. Nah, jadi saya nggak nyangka Koko mau jual. Iya. Padahal nyaman loh mobilnya kok. Jadi pas kebetulan kualung mau review, saya thank you banget kualung. Jadi memang baik lagi sekalian niatan memang kalau ada ini mau dijual kualung. Udah kebanyakan main kali kualung. Padahal nyaman sekali loh kok. Iya, betul. Nggak sayang kok. Terawat, betul ya. Jadi memang kalau sayang sih sayang lah kualung. Jadi memang baik lagi. Cuma ya di rumah juga udah banyak mainan. Jadi memang ya kalau harus sayang juga nggak dipakai kualung. Ini kualung seminggu paling coba nyalain sekali dong paling kualung. Jadi memang ya kondisi apa adanya. Ya coba kita jual kualung itu kualung izin. Oh, Ya, nah gitu. saya nggak nyangka Sobat Nondi ya dia mau jual nih, nggak ada. Iya. Oke, nah kalau yang tertarik dengan mobil ini ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Lokasi mobilnya ada di Peak ya, Sobat Modif. Mobil ini sangat nyaman sekali sih, Sobat Modif. Kalau misalkan Sobat Modif yang hobi dengan mobil-mobil rare ya, dan saya yakin jarang kali ya kok ya mobil ini kok ya. Setelah kali saya cek di OLX sekitar sehari yang lalu itu udah nggak ada, Pak. Ada yang model lama 735IL tahun 97 ya, Pak ya. Jadi memang boleh dibilang mobil ini juga sekarang kayaknya sih jadi incaran kolektor juga, Pak, ini, Pak. Kalau izin ya. Jadi memang baik lagi mungkin legend ya, salah satu legendnya memang salah satu mobil BMW yang kontroversial Kualung. Jadi memang ini kenapa kan, tuh kontroversial? jadi memang waktu mobil ini diciptakan, dilahirin tuh orang mencibir Kualung mobil ini karena pantatnya disebut sebagai Bengal butt katanya. Jadi Bengal pantat yang paling jelek di seluruh mobil BMW yang pernah diciptakan. Ya, oleh penciptanya namanya Chris Bengal. Oh. Nah, desainer BMW ya. Namun cuma sekarang kalau kita lihat memang desainnya udah modern, udah masuk Iya. desain sekarang gitu loh. Malah menurut saya oke, sangat oke, modern Nah, sekali iya. modelnya. Jadi memang mungkin ya kontroversial itu yang mungkin jadi barang rare Kualung ya. Ada historinya Kualung gitu Kualung. Siap. Iya, jadi mungkin memang ya baik lagi gara-gara ada historikalnya mobil itu kan menjadi rare, menjadi incaran kolektor kan memang ada historikalnya Kualung. Apalagi kan kondisi terawat begini masih mulus semua. Ya insya Allah semoga sih bisa dibantu Kualung nih, Kualung izin. Ya, Gitu. semoga ya ada yang Amin. nonton Amin. video ini ada yang tertarik. Amin. Nah, nanti amin. kita kondisikan Koko Surento. Siap Kualung. Jadi Sobat Modif, kesimpulan kita review kali ini ya, ini mobil memang tahun tua ya, tahun 2002, berarti sekarang tahun 2022 berarti 20 tahun kan. Ya. 20 tahun ya nggak bisa dibilang mobil muda lagi ya, mobil udah tahun tua, udah berumur, tapi yang saya rasakan ini masih enak, dipakainya masih enak. Tadi waktu saya drive terasa air susnya juga. Kemudian waktu tarikan awal karena 3500 cc V8 ya tenaganya pasti kerasa, apalagi kalau dibawa kecepatan tinggi. Hanya saja kan mobil seperti ini bukan untuk ugal-ugalan, bukan untuk trek-trekan. Ini lebih cocoknya untuk eksekutif lah ya. Nah mungkin ada ya di antara Sobat Modif ini yang nonton video ini yang dulu di zamannya menginginkan sekali, mengidolakan sekali mobil ini. Nah, cocok kali. Ya, jadi waktu saya tadi di depan ya fitur-fiturnya pun udah mengikuti. Sebenarnya ada beberapa fitur yang di zaman itu udah ada dan baru dikembangkan lagi sekarang. Contohnya heater.
heater dan cooler yang baru saya lihat di pasaran sekarang ini kan, yang lagi digembor-gemborkan sama Hyundai kan. Nah itu udah ada ternyata di mobil ini. Kemudian kulkas yang saya belum lihat ya, kulkas, tapi di belakang. Kalau di depan ya standarnya BMW seperti ini, cuman nyaman ya, karena dia juga pakai air suspension. Jadi mobil ini pasti berjaya di zamannya dan pasti ya mungkin diminati orang-orang di zamannya. Oke, waktu saya pindah ke belakang, kesan saya di belakang sini ya memang cocok gitu untuk bos-bos ya, bos-bos, karena posisi kakinya sangat luas sekali, duduknya pun luas sekali, kemudian dimanjakan dengan tirai tadi kan, kemudian di sini ada armrest juga, tinggal tarik ke sini armrest. Di sini ada fitur-fitur untuk setelan joknya juga yang jarang sekali di mobil-mobil sedan ada fitur untuk jok, setelan jok itu di bangku belakang ya, jarang. Jadi ini ada, udah komplit juga. Ada coolernya juga, ada heaternya juga. Jadi selain di depan, ya di depan, di belakang juga udah dilengkapi. Jadi lengkap. Mobil ini cukup lengkap. Dan waktu saya duduk di belakang, nyaman. Memang mobil bos lah ya. Mau ngomong gimana juga, kalau mobil bos ya udah pasti nyaman. Ya mau kampanye juga tuh bisa tuh ya. Pakai sunroof tuh, dada-dada gitu ya. Bisa tuh. Ya seperti itu Sobat Modif. Jadi kesimpulan kali ini ya, mobil nyaman. Harganya pun nggak terlalu tinggi sih ya. Nanti kalau harga langsung aja ngobrol dengan Koko Surento ya. Saya nggak mau bahas harga. Cuman saya cek di market online, nggak ada sih, nggak ada yang jual ya. Jadi mobilnya jadi mobil rare. Oke, gitu aja kali Sobat Modif review kita kali ini dengan BMW 735 Li. Disebutnya dengan E65 ya Sobat Modif. Cukup sekian untuk reviewnya, dan thank you Koko. Thank you Koko Alung. Thank you Koko, sudah dipinjamkan. Ntar kalau ada mobil-mobil lagi boleh di review Koko. Siap Koko Alung, siap ya. Koko Alung. Jadi Koko Surento ini baik sekali ya, boleh kita pinjam, disupirin lagi. Aduh, ampura Koko. Nggak apa-apa, nanti tinggal bayar aja berapa. Argo ya, ada Argo ya. Transfer ya boleh ya. Iya, siap Koko. Boleh dicicil nggak? Oh boleh, siap Koko. Oke, ya Sobat Modif, buat yang belum subscribe boleh di subscribe, karena terus kita akan membuat video-video selanjutnya tentu berkaitan dengan mobil-mobil yang ya kita lebih ambilnya ke mobil premium atau mobil high, yang saya yakin Sobat Modif punya keinginan untuk memiliki mobil-mobil itu. Jangan lupa kalau tertarik nyalakan tombol notifikasinya, karena begitu kita upload Sobat Modif langsung terima notifikasinya dan Sobat Modif bisa langsung nonton. Jangan lupa juga kalau suka di like dan bagikan juga pada orang kalau ada orang yang membutuhkan atau ada yang siapa tahu butuh reviewnya juga. Oke, cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.